Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum Ananda. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang operasi perkalian pada bentuk aljabar. Kali ini akan disajikan oleh Desmiarti, SPD, anggota MGMP Matematika, MTS, MTSN, Kota Padang. Pada kali ini, kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi bentuk aljabar yaitu operasi perkalian. Mana pada tujuan pembelajaran kita kali ini, Ibu menginginkan kalian dapat melakukan operasi bentuk aljabar yaitu operasi perkalian. Oke Ananda, semoga pada pertemuan ini Ananda semua sehat walafiat dan kita bisa melanjutkan pada materi yang mengasyikkan ini. Pertama yaitu perkalian satu suku dengan dua suku. Perkalian satu suku dengan dua suku boleh kita misalkan dengan kita memisalkan kepada suatu ubin ya. Ubin yang biasa kalian kenal di rumah yaitu ubin dengan suatu ukuran X. Nah, kalau sekarang kita mengenalkan dengan menggunakan ubin aljabar namanya. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, di sini ada suatu ubin aljabar yang ukurannya adalah X, ya. X, dan ada pula ubin aljabar yang berbentuk satuan satu. Nah, di sini sebetulnya kita memisalkan ubin X ya dengan suatu ubin X dan ubin satuan untuk lebih kita memahami bentuk perkalian suku-suku aljabar. Nah, contohnya seperti ini. 2 dikali 2X tambah 1. 2 dikatakan satu suku. Nah, dikalikan dengan 2X tambah 1 yaitu bentuk aljabar dengan mempunyai dua suku. Nah, solusinya bagaimana? Nah, kita ambil ubin aljabar X 2 buah ya. Nah, kita ambil ubin aljabar satuan 1 buah. Nah, maka daripada ini ya yang ditunjukkan oleh kursor ini berarti di sini ada 2X tambah 1 ya. 2X tambah 1. Nah, berarti katanya dikali 2. Nah, makanya di sini ada 2 buah ya. 2X tambah 1. Sehingga setelah kita perhatikan, maka kita akan temukan ada 4 buah ubin X ya, ada 4 buah ubin X dan ada 2 buah ubin satuan. Maka dia akan menjadi 4X ditambah 2. Nah, bisa dipahami kira-kira Ananda? Dari pemisalan penggunaan ubin aljabar. Nah, bentuk lain bisa juga kita pakaikan menggunakan skema ya. Nah, X adalah bentuk satu suku, suku satu. Nah, A ditambah B adalah bentuk dua suku. Sehingga skema perkaliannya bisa kita pakaikan X dikali A. Ya, untuk skema 1 maka sama juga dengan A dikali X. Ditambah ya, proses berikutnya X dikali B, maka akan menjadi BX. Secara umum penulisannya kita tetap mendahulukan huruf mana yang didahulukan dalam alfabet. Ya Nanda, di mana A dituliskan dahulu daripada X karena A letaknya lebih awal daripada X. Begitu juga dengan BX. Ya, B letaknya lebih awal daripada X, maka dituliskan BX. Bisa dipahami Ananda? Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal. Jabarkanlah bentuk perkalian berikut. Nah, untuk nomor A, 2 dikali 3X dikurang Y. Maka untuk langkah pertama kita kalikan 2 dengan 3X. Maka akan kita hasilkan 6 dikali X atau 6X. Nah, ditambah dengan 2 dikali negatif Y. 2 dikali negatif Y. Menghasilkan negatif 2Y.
Oke, kita lanjut kepada contoh yang B. 8 ya, satu suku dikalikan dengan negatif X kuadrat ditambah 3X. Nah, maka langkah pertama kita kalikan 8 dengan negatif X kuadrat. Ya. Kemudian ditambah dengan 8 dikali 3X, maka menghasilkan 24X. Jadi Ananda, jangan malu untuk membuatkan skema-skemanya. Sehingga dengan langkah membuat skema, pekerjaan kita menjadi lebih sederhana dan lebih mudah. Oke, Ananda. Nah, kita lanjutkan untuk perkalian satu suku dengan 3 suku. Ya, pada dasarnya langkahnya adalah sama. Ya, langkah pertama kita akan kalikan satu suku pertama dengan suku yang pertama pada kelompok yang kedua. Berarti 2X kita kalikan dengan X kuadrat. Nah, ini dia. Oke, langkah kedua kita buatkan skemanya ya supaya lebih paham. Nah, kita kalikan dengan 2X dikali dengan 2X. Ya, 2X dikali dengan 2X. Oke, lanjut pada langkah yang ketiga. Berarti kita kalikan 2X dengan negatif 5. Kok negatif 5? Ya, tanda negatif, ya, tanda kurang menyatakan si 5 itu adalah bernilai negatif. Ya, karena bentuk dasarnya adalah AX kuadrat ditambah X ditambah C. Dia tambah bentuk dasarnya. Karena si 5 mempunyai nilai negatif, maka dijadikan kurang 5. Oke, kita lanjut. Langkah berikutnya adalah, oke, kita kembalikan kursornya dulu. Maka kita sederhanakan, dia akan menjadi 2X dikali X kuadrat. Ingat Ananda, perkalian kita ini X-nya pangkat 1. Walaupun tidak ditulis, sebetulnya di sini ada pangkat 1. Nah, pangkat 1 dikali dengan pangkat 2. Ya, pangkat 2 Ananda. Nah, ingat pelajaran kita pada perpangkatan pada bilangan bulat. Di sini 1, kalau dikalikan berarti pangkatnya dijumlahkan. Sehingga menjadi 2X berpangkat 3. Dari mana dasarnya 3? 1 ditambah 2. Oke, nah sekarang 2X dikali 2X. Artinya boleh kita sederhanakan menjadi 2X kuadrat. Ya, ditambah dengan 2X dikali negatif 5. Ya, berarti 2 dikali negatif 5 dikali X. Nah, ini dia. Oke, kita sederhanakan lagi. Maka di sini 2X pangkat 3 ditambah 2 kuadrat sama dengan 4 dikali X pangkat 2 dikurang 10 pangkat X. Pada dasarnya, penggunaan bilangan berpangkat pada bilangan bulat kemarin akan sangat kita pakaikan, akan sangat terpakai dalam bentuk aljabar. Ya, kenapa? Ini kan 2 berpangkat 2 sama dengan 4. X berpangkat 2 sama dengan X kuadrat. Ingat pelajaran bilangan berpangkat Ananda? Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, boleh kita lihat pada contoh berikutnya. AB dikali A ditambah 2B dikurang C. AB adalah satu suku, A ditambah 2B dikurang C terdiri dari 3 suku. Oke, nah berarti langkah kita yang pertama, berarti si AB kita kalikan dengan A. Ya, si AB kita kalikan dengan A. Oke, lanjutnya si AB kita kalikan dengan 2B. Ya, langkah berikutnya si AB kita kalikan dengan negatif C. Nah, oke, kita lanjut. Maka A berarti A dikali A hasilnya A pangkat 1. Ya, ini walaupun diingatkan lagi, ini ada A pangkat 1. B pangkat 1.
Ya kan? Berarti di sini juga A pangkat 1. Kalau dalam perkalian masih ingat, sifatnya adalah A berpangkat M ditambah A berpangkat N, menjadikan A berpangkat M ditambah N. Maka dia 1 ditambah 1. Makanya A berpangkat 2 dikali B. Ditambah ya, A, B, A dikali B dikali 2B. Berarti di sini B-nya ada 2 kali perkaliannya. Maka sama dengan B kuadrat. 2AB kuadrat. Ya, sama dengan A tadi berpangkat 1 di sini sebetulnya. Pun tak ditulis Ananda. Ya, ingat. Nah, maka menjadi 2AB kuadrat. Nah, A dikali B dikali negatif C. Maka dia akan menjadi negatif A, B, C. Ingat, dalam penulisan ya huruf disusun berdasarkan abjadnya. A lebih dahulu daripada B, B lebih dahulu daripada C dalam aturan alfabet. Oke, kita lanjutkan. Bentuk perkalian yang ketiga yaitu perkalian dua suku dengan dua suku. Ya, dua suku dengan dua suku. Contohnya seperti ini. Nah, ini dia. Berapakah hasil perkalian X ditambah 2 dikali X tambah 1? Nah, selanjutnya kita boleh menggunakan secara grafis namanya, secara geometri. Kita misalkan suatu daerah yang mempunyai luas X, ya, suatu daerah yang mempunyai luas X kuadrat, di mana ini berasal daripada X dikali X. Ya, dan nah, kalau di sini kan X ditambah 1 dia. Oke, dari awal ya, X ditambah 2 dulu. Suatu daerah di mana X ditambah 2. Berarti di sini panjang sisinya adalah X. Di sini panjang ditambah dengan 2 buah satuan. Ya. Nah, kemudian dikali dengan suatu panjang daerah di mana panjangnya X ditambah 1. Ya. Secara geometri berarti daerah pertama ini berasal dari X dikali X. Maka dia dapatnya X kuadrat. Ya kan? Nah, kemudian X dikali 1. Makanya dapat X. 1 dikali X. Ya, ini dia. Secara perkaliannya. Maka dapatnya X. 1 dikali X. Maka dapat 1. Nah, kemudian 1 dikali 1 dapat 1. 1 dikali 1 dapat 1 kembali. Maka luas daerah semuanya adalah X kuadrat ditambah X ditambah 2X lagi ditambah X lagi. Ya kan? Atau di sini boleh jadikan 2X ditambah X lagi ditambah 2. Sehingga dia akan menjadikan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Secara skema, ya, Nanda, tadi kita sudah belajar untuk perkalian satu suku dengan dua suku hampir sama. Kalau sekarang, bentuk yang pertama adalah terdiri dari dua suku. Bentuk yang kedua terdiri dari dua suku juga. Maka X dikali 1 adalah langkah kita yang pertama. Ya kan? Kemudian X dikali X dikali X adalah langkah kita yang pertama. X dikali 1 adalah langkah kita yang kedua. Oke. Kemudian 2 dikali X adalah langkah kita yang ketiga. Ya. Langkah kita yang ketiga. Berarti 2 dikali 1 adalah langkah kita yang keempat. Maka dengan 4 langkah itu kita akan temukan nanti X kuadrat dikali X dikali X kuadrat, X dikali sama dengan X, 2 dikali X sama dengan 2X, 2 dikali 1 sama dengan 2. Maaf nih ke atas ya. Nah, jadi sini sebetulnya caranya banyak. Ya, cara menyelesaikan masalah ini banyak. Tapi kita harus paham paling sederhana adalah dengan menggunakan skema saja. Oke, Nanda. Ya, setelah dirangkum, ternyata caranya cukup sederhana. Mudah-mudahan Ananda bisa mengerti dengan skema ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia diulang lagi.
bahwasanya A dikali C, ya, A dikali D, kemudian langkah ketiga baru B dikali C, kemudian B dikali D. Nah, jadi kita jangan malu, jangan merasa gengsi untuk membuat skemanya. Ya, dengan membuat skema, soal-soal yang rumit pun akan lebih cepat selesai. Nah, seperti ini. Nah, dibuatkan pada contohnya X dikali X, ya kan? X kuadrat, X dikali 2, 2X, 1 dikali X, langkah yang ketiga, ya kan? Berarti X 1 dikali 2, dapatnya 2. Nah, baru kita sederhanakan dengan menyederhanakan suku-suku yang sejenis. Di sini ada 2X dan X, maka dia akan menjadi 3X. Nah, X kuadrat, maka hasil akhirnya adalah X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Nah, untuk contoh yang lain, X ditambah 8 dikali dengan 2X ditambah 4. Angka pertama, X dikali 2X, hasilnya menjadi 2X kuadrat. Ya kan? X pangkat 1 dikali X pangkat 1 menjadi 2X pangkat 2X kuadrat. Kemudian langkah yang kedua, X dikali 4. Nah, menjadi 4X. Langkah yang ketiga, 8 dikali 2X, sehingga menjadi 16X. 8 dikali 4, menghasilkan 32. Sehingga 2X kuadrat ditambah, ya, di sini ada 4X dan 16X yang sesuku, ya, yang sesuku dia kan. Nah, maka koefisien yang kita jumlahkan 4 ditambah 16 menjadi 20. Sama-sama punya variabel X ditambah 32. Oke, Nanda. Kita lanjut. X, soal nomor 3. X, nomor C ya. X dikurang 2 dikali dengan X ditambah 5. Maka X dikali X. Oke, boleh. Kita bantu dengan skema. Kalau udah hafal skemanya, kita boleh tinggalkan skema. Kita lanjut saja. X kuadrat ditambah 5X. Ditambah dengan negatif 2 kali X. Negatif 2X. Negatif 2 dikali negatif 2 dikali 5, maka menjadi negatif 10. Sehingga 5X, ya, 5X dan 2X, ya 2X, ya 2X sama dia karena sejenis, maka kita boleh jadikan dia boleh disederhanakan menjadi 3X. Ya, 5 dikurang 2. Oke, kita maaf. Nah, berarti untuk contoh yang terakhir, 3X ditambah 4, hasilnya adalah dikalikan dengan X kurang 8, maka hasilnya adalah 3X dikali X, 3X kuadrat, 3X dikali negatif 8, negatif 24X, 4 dikali X, 4X, 4 dikali negatif 32, negatif 32. Sehingga lebih sederhana menjadi 3X kuadrat dikurang, nih, yang di atas negatif 24X ditambah 4X. Berarti tersisa 20X dikurang 32. Oke Nanda, Umi rasa ini contoh soalnya cukup banyak. Dan mudah-mudahan kalian paham ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk perkalian 2 suku dengan 3 suku. Ya, secara konsep dia sama. Ya, kita contohkan 2X ditambah 3 dikalikan dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 5. Angka pertama, suku pertama dari bentuk yang pertama kita kalikan menjadi 2X dikali X pangkat 2. Hasilkan 2X pangkat 3. 2X dikali dengan 2X menghasilkan 4X kuadrat. 2X dikali dengan negatif 5 maka menghasilkan negatif 10X. 3X dikali X kuadrat menghasilkan 3X kuadrat. 3X dikali 2X kuadrat menghasilkan 6X. 3 dikali dengan negatif 5 menghasilkan negatif 15. Nah, dari bentuk-bentuk yang langkah pertama ya, berarti kita sekarang memperhatikan manakah mereka yang sejenis. Oke, 4X kuadrat, variabelnya X dengan pangkatnya 2. Nah, dia sesuku dengan ya, ini
sesuku dengan 3x kuadrat, ya, sama-sama mempunyai variabel x dan berpangkat 2. Nah, sehingga dia boleh menjadi kita jumlahkan menghasilkan 7x kuadrat. Nah, ini ada pula yang sesuku lagi. Dia mempunyai variabel x pangkat 1. Nah, negatif 10x dia sesuku dengan 6x. Sama-sama mempunyai variabel x berpangkat 1. Ya, Nanda. Nah, maka disederhanakan hasilnya adalah negatif 10 ditambah 6. Ya, sama-sama punya variabel x. Berarti tersisa negatif 4x dikurang 15. Oke. Tolong Nanda ulang-ulang di rumah untuk melihat skemanya. Oke, Nanda. Nah, bentuk-bentuk inilah yang akan nantinya membentuk sifat-sifat operasi penjumlahan dan perkalian dalam bentuk aljabar. Nah, sifat-sifat ini boleh kita ringkas adanya sifat komutatif, ya. A ditambah B sama dengan B ditambah A dalam operasi penjumlahan. Nah, begitu juga dalam perkalian. A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, untuk sifat asosiatif dalam bentuk aljabar ini, A ditambah B ditambah C, sementara B dan C kita dahulukan dengan menggunakan kurung, ya. Nah, sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Nah, begitu juga dalam bentuk perkalian. A dikali B dalam kurung, ya, dikali dengan C sama dengan A. A dan B dalam kurung dikali dengan C. Nah, bagaimana pula untuk sifat distributif perkalian dan penjumlahan? Gabungan antara keduanya, ya, sifat distributif. Nah, inilah yang sifat yang kita pakaikan dalam perkalian tadi, ya. Kalau dibuatkan skemanya berarti ini A dikali B, ya, ditambah dengan, ya, A dikali C. Nah, oke, maka dapatnya AB ditambah AC. Nah, kita sudah bahas tadi. Nah, begitu juga dengan sifat perkalian pada pengurangan. Nah, kalau A dikali dengan B di dalam kurung B kurang C, di sini ada sifat pengurangan, berarti A dikali B, dilanjutkan langkah berikutnya, A dikali negatif C, atau boleh dengan pengurangan, kurang A dikali C, sehingga menjadi AB kurang AC. Nah, itu dia sifat-sifat distributif perkalian pada pengurangan. Nah, Ananda, sini ada syarat, ya. A, B, dan C adalah bilangan bulat. Oke, Nanda. Nah, Umi rasa untuk bentuk bentuk perkalian pada bentuk aljabar ini cukup. Itu materinya. Mudah-mudahan Ananda bisa paham, ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih telah dimanfaatkannya video ini untuk pembelajaran oleh teman-teman pembelajaran, ya. Semoga kalian mendapat ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Dari penulis yang banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.